pembahasan kita kali ini ya. Ya, saya akan membahas sedikit tentang ini ya, pengaturan dari instrumen gitar bass. Seperti di gitar ya, untuk pengaturan pada bass itu tidak jauh beda ya. Mulai dari knobnya ya. Nah, setiap bass kan itu ada knob ya, seperti ini. Nah, bisa kelihatan teman-teman. Ya, ini knob fungsinya spesifik ya. Jadi tidak hanya untuk mengatur volume saja. Ya, oke, saya akan bahas dulu dari yang paling sederhana ya. Modelnya Fender Precision. Bisa teman-teman lihat nggak? Ya, modelnya seperti ini ya, Fender Precision. Ini adalah yang paling simple ya menurut saya. Fender Precision ini ikonik ya. Untuk pengaturan dari knobnya ini hanya ada dua ya kalau di bass ini, yaitu volume dan tone. Nah, volume dan tone ya. Kalau volume ini fungsinya untuk mengatur keras dan pelannya ya, volume atau output dari instrumen yang kita gunakan ya. Ya, kalau dari Fender Precision ini kan memang simple ya. Pick up-nya ini atau spoolnya ada dua. Itu sebenarnya dua dijadikan satu ya. Nah, jadi ini untuk pengaturannya volume dan tone. Nah, kalau tone itu lebih kepada warna suaranya ya, warna suaranya. Jadi kalau diputar mentok kanan ya atau searah jarum jam, itu kalau semakin menuju ujung ya, itu maka sound yang dihasilkan akan lebih treble ya. Jadi ada tone itu lebih ke buka. Nah, sedangkan kalau kita matikan ya tone itu atau diputar kebalikan arah jarum jam, nah itu akan menjadikan suaranya akan lebih mendem ya istilahnya, lebih mendem. Jadi ya treble-nya itu akan ya terkurangi ya. Itu kalau pada Fender Precision. Untuk jenis bass yang lainnya, nah kalau Fender Precision ini kan memang karakter suaranya itu dia fat ya, lalu ya simple ya, pengaturannya hanya main volume dan tone saja. Nah, kalau volumenya itu semakin diputar kebalikan arah jarum jam, maka volume yang hasilkan akan kecil dan mungkin akan 0% ya. Nah, oke, ternyata tidak sampai itu saja ya. Ya, Fender Precision itu juga mengalami perkembangan ya. Jadi ada Fender Precision yang digabungkan dengan pick up-nya itu, jadi ada dua ya di gambarnya ya. Jadi ini ada tambahan lagi spool atau pick up di belakangnya ya, atau di dekat dengan bridge. Nah, untuk mendapatkan sound yang lebih thin lagi atau apa ya, ramping ya, yang crispy seperti Fender Jazz Bass itu, maka ditambahkan ya di bridge-nya seperti ini. Nah, otomatis si tombol atau knobnya ini akan bertambah ya, jadi ada 3 di sini. Nah, fungsinya untuk apa saja? Ini akan sama dengan Fender Jazz Bass ya. Jadi di sini untuk mengatur volume, jadi ada volumenya 2 ya, volume dan tone 1. Tuh ya, volume di mana volume yang paling ini ya, kiri ya,
Pokoknya ini yang berdekatan ya, itu untuk mengatur pick up split coilnya ya, yang di sini. Sedangkan yang di tengah ini untuk mengatur volume di pick up atau spool yang bridge ya, gitu. Jadi ini bisa dimainkan ya volumenya, jadi ada 2. Terus tone-nya ini 1, jadi 1 knob volume ini untuk mengatur kedua pick up yang ada di sini. Nah, itu dia ya. Jadi ini hampir sama dengan Fender Jazz Bass. Ya, ini ya. Kita bisa lihat. Nih gabungannya. Kalau untuk yang lebih simpel awal-awal yaitu 2 ya, 2 knob yaitu volume dan tone. Ini yang digemari ya. Nah, jadi pada Fender Jazz Bass ini terdapat 2 buah pick up single coil ya. Ini ya. Ini pasif juga sama. Untuk pengaturannya, knobnya ini ada 3. Ya, jadi sama ya dengan Fender Precision yang pengembangannya tadi, yang generasi berikutnya. Nah, ini adalah volume dan tone. Ya, dimana volume yang paling ujung ini untuk pick up yang dekat dengan neck. Lalu yang di tengah adalah volume untuk bridge ya, di bridge. Dan terakhir yang paling pinggir ini adalah tone untuk mengatur kedua pick up tersebut ya. Nah, ini jadi yang bisa diatur itu, jadi kalau kita matikan tone yang ini ya, maka kedua pick up tersebut tone-nya itu tidak akan aktif ya. Nah, ada lagi satu lagi yaitu ini ya. Ini ternyata ini namanya bukan knob ya, tapi soket untuk menempatkan kabel ya, kabel aux yang 6,5 inci. Ya maaf, 6,5 mm ya. Kalau 6,5 inci itu besar ya. Nah, ini itu untuk yang model Jazz Bass ya. Berikutnya adalah model Gibson ya. Ini ya. Ini modelnya ya. Ini bass yang seperti ini juga sering dipakai ya di kalangan basis rock. Ya, kalau kita lihat dari modelnya ini keren ya, vintage tapi keren. Nah, dia jadi agak-agak ini ya, ada angle di sininya ya, di bagian ujungnya. Nah, kita lihat di sini ada 3 knob, 3 knob ya. Untuk Gibson ini dia kelebihannya, lihat pick up-nya adalah humbucker ya, dua-duanya humbucker. Itu dia bisa menekan noise ya, dan juga soundnya itu akan lebih tebal ya jika dibandingkan dengan single coil. Nah, kita lihat pengaturannya ada apa saja di sini. Volume dan tone ya, sama juga. Elektroniknya ya, 2 volume 1 master tone ya. Jadi untuk pengaturannya ya kurang lebih sama dengan Jazz Bass ya. Cuman kelebihannya pada bass yang model Thunderbird itu adalah pick up-nya yang humbucker dua-duanya. Nah,
Lalu ada lagi yang populer juga, model Music Man ya. Ini ya, ini contoh model bass Music Man. Nah, pada Music Man ini sendiri terdiri dari, kalau pick up-nya kita lihat ini besar sekali ya. Ini adalah pick up humbucker khasnya Music Man ya. Nah, di dalam knobnya sendiri ini ada 4. Nah, berarti dia sudah elektroniknya aktif ya. Dia 3 EQ. Ya, jadi 3 equalizer ya di sini, 3 EQ. Dan juga 1 master volume. Ya, biasanya master volume itu yang paling ujung ya. Paling ujung ke sini ya, dekat dengan pick up-nya. Sedangkan 3 yang lainnya itu untuk mengatur bass, middle dan treble. Ya, bass, middle dan treble. Tuh. Beberapa tipe Music Man ya, yang dia konfigurasinya tidak hanya 1 pick up saja ya, tapi ada 2 pick up. Nah, pick up tambahan yang 1 lagi itu ada di dekat neck ya, di sini. Itu biasanya ya untuk pada model Music Man yang bongo ya, bongo series. Tuh. Nah, kalau bongo series ini adalah Music Man yang edisi ini ya, kolaborasi sama, kalau nggak salah ini ya, desainnya dengan desain Lamborghini kalau nggak salah. Coba ya kita lihat ya. Ini adalah Music Man bongo, 6 senar, signaturenya John Mayung. Nah, seperti ini. Jadi ini desainnya sudah beda ya dengan Music Man Stingray yang tadi. Jadi ada lekukannya itu lebih futuristik menurut saya. Dan juga dia kelebihannya double humbucker di sini ya. Double humbucker. Bongo 1, 2, bongo 4, 5, dan 6 ya. Nah, jadi ini menandakan kalau bongo 4 itu untuk 4 senar, bongo 5, 5 senar, dan bongo 6, 6 senar. Nah, kita lihat di sini untuk contoh aja yang bongo 6 ya. Tuh. Ini humbuckernya double. Ini sudah aktif ya. Jadi menggunakan 2 buah baterai yang 9 volt. Jadi total ininya voltasenya ada 18. Nah, untuk pengaturannya sendiri di sini kontrolnya 4 band active preamp. Wah, ini 4 ya, 4 active preamp. Jadi di sini dia adalah volume ya, master volume, bridge atau neck pickup balancing. Ya, jadi ada pickup selector di sana ya. Lalu treble, high mid, low mid, dan bass. Ya, treble, high mid, low mid, dan bass. Nah, ini ya ada yang stack maksudnya. Jadi ada knob yang bertumpuk di sini, stack, namanya stack knob ya. Ya, bisa kita lihat. Nah, di mana pengaturan yang paling ujung ini, yang paling atas ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah volume. Yang keduanya adalah kontrol ini ya, balancing. Jadi user bisa, atau pemainnya bisa mengatur selektor. Jadi aktif bassnya itu yang mana ya, pick up-nya, mau yang neck atau yang bridge. Nah, kalau nggak salah ini juga bisa diatur ya, jadi
kalau nggak salah itunya bisa paralel ya dan seri si elektroniknya ya. Sedangkan yang bertumpuk ini, yang stack ini adalah untuk mengatur ini ya, equalizer. Ya itulah Music Man ya. Jadi ada lagi Music Man yang kalau nggak salah dia pakai selektornya itu di ini ya, three way switch atau 5 ya kalau nggak salah. Jadi hampir sama seperti gitar ya, jadi ada switch itunya ya. Jadi kelihatannya ada garisnya gitu. Nah itu tuh untuk mengatur juga pemilihan dari pick up ya atau spoolnya. Jadi bisa diatur single coil atau humbucker. Berikutnya model apa yang belum tuh? Rickenbacker ya. Rickenbacker bass. Nah ini juga salah satu merek yang melegenda ya. Ini seperti ini ya. Keren ya kalau dilihat. Ini modelnya memang begini. Nah untuk Rickenbacker ini sendiri, ini khas ya. Dia soundnya itu bass dan middle-nya itu lebih condong ke bright ya, ke mid. Untuk di Rickenbacker ini sendiri ya, ini pemain mana yang menggunakan Rickenbacker ya, playernya itu yang pertama yang terkenal adalah Geddy Lee ya. Geddy Lee dia adalah pemain bassnya Rush. Lalu Chris Squire ya. Chris Squire dari Yes itu juga menggunakan Rickenbacker ya. Nah untuk Rickenbacker ini sendiri dia ada 4 ya knobnya dan juga satu switch yang three way switch. Nah di sini. Jadi untuk Rickenbacker ini kelebihannya dia outputnya 2 ya. Jadi satu itu output yang mono, satu lagi Rico sound, dia stereo. Nah ini ya. Untuk yang paling ini ya, kita lihat perbesar lagi lah. Jadi di sini yang pick up-nya itu adalah mini humbucker ya. Mini humbucker untuk di middle-nya ini sama ya. Mini humbucker tapi dia bisa suara yang vintage. Nah, ini ada 2 yang kalau nggak salah di sebelah mana ya? Bentar. Yang bawah ya, 2 yang bawah yang sebelah sini. Itu untuk mengatur volume ya. Jadi masing-masing volume ini 1. Ini Rickenbacker ini dia 2 tone, 2 volume dan 1 pick up selector ya. Jadi bisa diatur kalau digeser ke arah sana ya, itu untuk memilih pick up neck. Kalau di tengah itu dua-duanya akan aktif ya, neck dan bridge. Kalau di ke belakang kan atau ke bawah ya, itu akan mengaktifkan hanya pick up yang bridge saja. Tuh ya. Nah, jadi masing-masing ini bisa diatur tone-nya ya. Ini kelebihannya Rickenbacker. Jadi kita kalau menggunakan pick up selector, nah misalnya mau diatur yang tone-nya itu dimatikan atau dibuat lebih bass ya. Itu kalau yang di
pick up necknya, misalnya tone-nya mau dibuka hanya di pick up yang bridge, itu bisa ya. Jadi bisa menghadirkan sound yang lebih kaya ya. Itu. Nah ini dia. Yang populer dimainkan oleh Paul McCartney adalah Hofner bass yang bentuknya ini ya, bentuk violin. Nah ini dia. Bentar. Ah ini. Ini ya. Ini bass Hofner. Bass Hofner ini khas ya. Dia bentuknya kecil. Necknya juga ya lebih kecil ya, cenderung kecil ininya, radiusnya kalau nggak salah. Soalnya saya pernah nyoba juga bass Hofner, ini punya teman pernah nyoba. Nah di sini di sebelah bodinya ini, nah hebatnya ini bass Hofner ini bodinya dia hollow body ya, hollow body. Jadi hampir ya mirip-mirip seperti biola ya, violin. Nah, kalau violin kan dia yang akustiknya itu dia hollow ya. Jadi di dalamnya itu kosong untuk resonansi ya. Nah, untuk di kedua pick up-nya sendiri ini menggunakan humbucker ya, dua-duanya humbucker. Tapi ini pasif. Ya, yang spesialnya lagi ini pengaturan di sininya ya. Ini tidak hanya sekedar volume ya. Ini ada di tengahnya ada 3 buah switch di sini ya. Nah, ini yang jadi spesialnya ya pada bass ini. Jadi masing-masing ini ada bass on dan treble on off ya. Bass on off, treble on off, dan satu lagi pengaturan solo dan rhythm. Nah itu ya, solo dan rhythm. Nih, ini spesial ya bassnya seperti ini. Jadi volume 2, bass on off, ya, lalu treble on off dan rhythm sama solo ya. Ini masing-masing punya ya apa namanya equalizernya berbeda ya.